Banyak orang berjuang buat makan, harga barang melonjak, usaha susah berkembang, cari kerja nggak gampang kayak dulu. Tapi di sisi lain, triliunan duit negara lenyap, dinikmati para tikus-tikus kantor yang hidup mewah tanpa rasa malu. Siapa yang gak marah? Sekelas putra mahkota Surakarta aja kesel lihat skandal Pertamina. Apalagi kita yang cuma rakyat biasa dan taat bayar pajaknya. Yap, inilah realitasnya. Korupsi bukan sekedar kasus. Ini tuh kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Satu persatu skandal yang tertutup rapat akhirnya mulai terbongkar. Dari kasus Harun Masiku yang seret Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dugaan korupsi dana CSR BI yang katanya dananya itu ngalir ke semua anggota Komisi 11 DPR. Gimana? Mereka itu kan gajinya di atas UMR ya. Tolong, kenapa nih masih korupsi juga? Nah, dan yang terakhir dan yang paling gong adalah skandal Pertamina yang diduga rugikan negara sampai 1 kuadriliun rupiah. Coba itu nolnya kita hitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 15. Bayangin 15 nol. Bisa beli apa? Beli rumah 10. Atau pensiun dini, hidup tenang sampai tua. Atau bahkan bisa beli kopi seumur hidup, lo juga bisa traktir 1 RT mungkin. Nah, kita bahas bareng gue Trias Ambari di Apa Kata Gue. Yang paling fenomenal adalah kasus mafia migas. Mafia migas bukan isu baru, bahkan sudah ada sejak dulu. Di artikel berita banyak kita temuin soal mafia migas. Bahkan nama Riza Khalid sudah muncul sejak 2014 saat skandal Petral terbongkar. Kasus Petral kebongkar tuh karena pada saat itu kalau nggak salah harga minyak dunia lagi turun. Tapi ternyata harga BBM di negara kita tercinta ini tetap tinggi banget. Dan itu jadi pertanyaan. Makanya akhirnya kebongkar. Nah, kini kasus Pertamina Patraniaga nyangkutin Riza Khalid lagi nih. Karena apa? 2 anak Riza Khalid tertangkap. Rasanya sulit nih membantah dugaan keterlibatan keluarga Riza Khalid ini di kasus markup dan oplos BBM ini ya. Dan banyak banget beberapa artikel yang ngebahas soal Riza Khalid di kasus mafia migas ini. Nah, karena sosok tadi udah kayak kesebut dari dulu gitu. Tapi Kenapa baru sekarang di-up? Kenapa baru sekarang rame dan akhirnya ditangkap anaknya? Artinya dulu gak ada yang berani menyentuh keluarga Riza Khalid. Dan sekarang Kejaksaan Agung di era Prabowo berani ngebongkar bahkan sudah menggeledah rumah Riza Khalid. Salut sih sama Pak ST Burhanuddin. Bahkan sekarang nih kejaksaan itu jadi penegak hukum yang paling dipercaya sama masyarakat. Bahkan ya katanya nih menurut Mahfud MD, Jaksa Agung itu dinilai berani ngebongkar karena direstui Pak Prabowo. Yap, faktanya memang belakangan ini beberapa kasus korupsi terbongkar satu persatu. Ada kasus timah yang bikin negara rugi 200 triliun yang cuma divonis 6 tahun. Terus Pak Prabowo sempat menegur para hakim buat naik banding dan kasih vonis berat ke pelakunya. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Abis ditegur, auto langsung vonisnya jadi 20 tahun gak tuh? Nambah banyak. Ada lagi dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia yang dananya diduga ngalir ke semua anggota Komisi 11 DPR. Dan harusnya dana itu sebenarnya buat orang yang membutuhkan. Nah, para pelaku ini katanya sengaja bikin yayasan buat nerima dana. Nah, habis itu
dananya ditransfer ke rekening pribadi. Enak ya, terstruktur sekali. Dan masih banyak lagi beberapa kasus korupsi yang terbongkar di era Presiden Prabowo. Nah, kalau ngelihat kasus Pertamina ini, berarti kan termasuk kasus yang sebenarnya udah lama terjadi tapi baru sekarang berani dibongkar. Kalau menurut gue pribadi, mungkin ini karena komitmen Presiden Prabowo dan pemerintahan yang sekarang memang pengen banget ngapusin korupsi di Indonesia. Karena memang korupsi di Indonesia ini udah bener-bener banyak banget dan tiap pergantian kepemimpinan itu ada aja bukti-bukti yang baru terbuka. Ya, kalau ngelihat Presiden Prabowo sekarang memang kelihatan tegas, jelas, dan memang terbukti membuktikan omongannya. Malu lah ya kan? Indonesia itu ternyata masuk ke daftar negara terkorup di Asia Tenggara, peringkat keempat. Artinya apa? Artinya kita itu juara harapan, tapi nggak seneng. Tapi juara harapannya harapan karena korupsi, bukan harapan yang bagus-bagus gitu ya. Sedih rasanya, nggak bisa bangga kita. Bahkan gak cuma itu, di kawasan Asia Pasifik kita ke-20 loh peringkatnya. Dan kalau di dunia kita ke-115. Gak usah bangga walaupun jauh ya, tetap aja korupsi cuy. Nah, makanya sekarang ini momen yang pas menurut gue buat pemerintahan yang sekarang buat bersih-bersih para koruptor. Karena Indonesia tuh gak bisa terus dibiarkan jadi ladang koruptor cari duit. Dan Presiden Prabowo juga udah ngasih sinyal jelas kalau korupsi gak ada ampun. Udah ada bukti, bukan omon-omon. Nah, dari mafia migas, timah sampai korupsi dana CSRBI itu jadi satu-satu terbongkar. Tapi ingat, lawan korupsi gak cukup cuma dari atas aja. Harus ada tekanan dari rakyat juga yang kritis dan berperan buat memerangi yang namanya korupsi. Kita punya peran buat ngawasin dan bikin suara kita didengar. Biar Indonesia bukan cuma kuat secara ekonomi tapi juga bersih dari para koruptor. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Selesai gitu aja ya, gak usah kepanjangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat bahas isu-isu seru lainnya di Apa Kata Gue. Dan gue pamit undur diri. Gue Tias Ambari. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye!